إلى إمام العالم الرباني الفقيه الصمداني أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وقدس الله سره وأدام نفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته آمين. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Usair ibn Amr wa yuqalu ibn Jabir wa huwa bi dhammil hamzah wa fathi sin muhmalah. Diriwayatkan dari Sayyidina Usair bin Amr dan dikatakan baginya Ibnu Jabir, dan dianya Usairin dengan dhamma hamzah dan fathah sin tak bertitik. Beliau berkata, Kana Umar bin Khattab, adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, idza ata alaihi, apabila datang ke atasnya, amdadu ahli Yaman, oleh utusan ahli Yaman, penduduk Yaman, sa'alahum, niscaya beliau akan bertanya ia Sayyidina Umar kepada mereka, afikum Uwais ibnu Amir, apakah ada di tengah-tengah kalian oleh Uwais ibnu Amir? Hatta ata ala Uwais, sehingga datang ia Sayyidina Umar kepada Uwais radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata ia Sayyidina Umar, anta Uwais ibnu Amir, apakah engkau Uwais ibnu Amir? Qala, berkata ia Uwais, na'am, benar. Qala, berkata ia Sayyidina Umar, min Murad thumma min Qaran, dari suku Murad kemudian dari kampung Qaran. Qala, berkata ia Uwais, na'am, benar. Qala, berkata ia Sayyidina Umar, fakana bika barasun, adalah bagimu itu penyakit sopak. Fabara'ta minhu, lalu engkau sembuh darinya penyakit sopak. Illa mawdi'a dirhamin, kecuali yang tersisa sebesar uang dirham. Qala, berkata ia Uwais, na'am, benar. Qala, berkata ia Sayyidina Umar, laka walidah, bagimu ada seorang ibu? Qala, berkata ia Uwais, na'am, benar. Qala, berkata ia Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya'ti alaikum Uwais ibnu Amir, akan datang kepada kalian oleh Uwais ibnu Amir, ma'a amdadi ahli Yaman, bersama utusan penduduk Yaman, min Muradin, dari suku Murad, thumma min Qaran, kemudian dari kampung Qaran. Kana bihi barasun, adalah dengannya Uwais itu penyakit sopak. Fabara'a minhu, lalu sembuh ia Uwais darinya sopak. Illa mawdi'a dirham, kecuali yang tersisa sebesar uang dirham. Lahu walidah, baginya Uwais itu ada seorang ibu. Huwa biha birrun, dinya Uwais dengannya ibu itu berbakti. Lau aqsama 'ala Allah, jikalau bersumpah ia Uwais kepada Allah, la abarrahu, sungguh menepati ia Allah akannya sumpah. Fa in istata'ta, jikalau engkau mampu wahai Umar, ayyastaghfira laka, bahwa memintakan ampun ia Uwais bagimu, faf'al, maka lakukanlah. Fastaghfirli, maka minta ampunkanlah untukku, minta ampunkanlah wahai Uwais untukku. Fastaghfara lahu, maka memintakan ampun ia Uwais baginya Sayyidina Umar. Faqala lahu Umar, maka berkata kepadanya Uwais oleh Sayyidina Umar, aina turidu, kemana engkau akan pergi? Qala, berkata ia Uwais, al-Kufah, aku akan pergi ke kota Kufah.
Qala, berkata ia Sayyidina Umar, ala aktubu laka ila amiliha, apakah engkau mau aku tuliskan surat bagimu kepada petugasnya Kufah, kepada gubernur Kufah? Qala, berkata ia Uwais, akunu fi ghabra'in nas, adalah aku dalam keterasingan di tengah-tengah manusia, ahabba ilayya, lebih dicintai bagiku. Falamma kana minal amil muqbilil, tatkala adalah dari tahun setelahnya, hajja rajulun, telah naik haji oleh seorang laki-laki, min asyrafihim, dari pembesar-pembesar mereka, ahli Yaman. Fawaqafa Umar, lalu berhenti ia laki-laki kepada Sayyidina Umar. Fasa'alahu, lalu bertanya ia Sayyidina Umar kepadanya laki-laki, an Uwais, tentang Uwais. Wafaqa, fati wafaqa, bertemu, berpapasan. Fawafaqa Umar, lalu berpapasan ia laki-laki akannya Sayyidina Umar. Fasa'alahu, lalu bertanya ia Sayyidina Umar kepadanya laki-laki tentang Uwais. Faqala, maka berkata ia laki-laki, taraktuhu rathal baiti, aku meninggalkan akannya Uwais pada rumah yang sudah usang. Qalilal mata', sedikit perabotan. Qala, berkata ia Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alaikum Uwais, akan datang kepada kalian oleh Uwais ibnu Amir, ma'amdadi min ahlil Yaman, bersama utusan dari penduduk Yaman, min Murad, dari suku Murad, thumma min Qaran, kemudian dari kampung Qaran. Kana bihi barasun, adalah baginya Uwais itu penyakit sopak. Fabara'a minhu, lalu sembuh ia Uwais darinya penyakit sopak. Illa maudi'a dirhamin, kecuali yang tersisa sebesar uang dirham. Lahu walidah, baginya Uwais itu ada seorang ibu, huwa biha barun, dia Uwais dengannya ibu berbakti. Lau aku sama ala Allah, jikalau bersumpah ia Uwais kepada Allah, la barrahu, sungguh menepati Allah akannya sumpah. Fa in istata'ta, jikalau engkau mampu, an yastaghfira laka, bahwa memintakan ampun ia Uwais bagimu, faf'al, maka lakukanlah. Fa'ata Uwaisan, lalu datang menemui ia laki-laki akan Sayyidina Uwais. Faqala, lalu ia berkata, istaghfirli, minta ampunkanlah olehmu untukku. Qala, berkata ia Uwais, anta ahdathu ahdan bisafarin salihin fastaghfirli, engkau baru saja masanya dengan safar yang soleh, maka mintakan ampun olehmu bagiku. Qala, berkata ia Sayyidina Uwais, lakita Umar, engkau bertemu dengan Umar? Qala, berkata ia laki-laki, na'am. Fastaghfara lahu, maka memintakan ampun ia Uwais baginya laki-laki. Fafatina lahun nas, maka menyadari baginya Uwais oleh manusia. Fantalaqa ala wajhihi, lalu berangkat pergi ia Uwais atas kampung tersebut. Ala wajhihi, apa artinya?
atas wajahnya. Sayyidina Uwais. Nah, di sini banyak hal-hal yang mesti kita garis bawahi. Pertama, Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, beliau termasuk waliyun min awliyaillah. Ketika Sayyidina Umar ingin memberikan surat rekomendasi kepada gubernur Kufah, kalaulah ada surat pengantar daripada presiden ke gubernur untuk memperlakukan Sayyidina Uwais disambut kedatangannya, maka Sayyidina Uwais akan lebih mudah mendapatkan pelayanan lebih maksimal di sebuah negara. Tapi Sayyidina Uwais Al-Qarni, an akuna fi ghabra'in nas ahabbu ilayya, saya terasing di tengah manusia, nggak dikenal, itu lebih saya sukai daripada dikenal. Ini sifat salah satu dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih menyukai, mereka lebih menyenangi untuk tidak dikenal. Yang kedua, Sayyidina Uwais Al-Qarni meminta doa kepada seseorang yang baru saja melakukan safar yang soleh. Inilah yang harus kita lakukan kalau sekiranya ada kawan-kawan, teman-teman kita yang baru saja datang dari haji, baru saja datang dari umroh, baru saja pulang dari dakwah, baru saja pulang dari tempat-tempat ibadah. Kita sambut kedatangannya. Bahkan dalam ibadah haji secara khusus, kita peluk dia sebelum dia masuki rumahnya. Kita peluk dia, bermu'anaqah sebelum memasuki rumahnya, dan kita minta dia berdoa untuk kita semua. Ini perkara yang sangat dianjurkan setiap orang yang baru datang dari safar soleh. Tapi Sayyidina Uwais ingin pastikan, ketika laki-laki ini minta doa kepada beliau, beliau gak langsung mendoakan. Tapi beliau bertanya, kamu jumpa dengan Umar? Jumpa. Kalau jumpa langsung didoain. Kenapa? Ini udah bocor rahasia saya berarti. Biasanya orang mulia nih nggak memperlakukan saya seperti itu, menganggap saya rendah. Ini sejak pulang di Madinah, dia kok datang minta doa. Apa yang terjadi ini? Ini aneh. Maka beliau nggak langsung mendoakan. Tapi ketika ditanyakan, dipastikan dulu, jangan-jangan Umar penyebabnya ini. Nah, maka dikatakan, lah kita Umar, kamu jumpa dengan Umar? Iya, kalau jumpa dengan Umar berarti kamu telah mendengar pribadi saya dari Sayyidina Umar lewat lidah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Uwais mendoakan orang tersebut karena Sayyidina Uwais tahu orang ini nggak bakalan berhenti minta didoain sebelum didoain. Karena dia sudah mendengar hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia redaksinya. Pertama dia katakan apa? Istaghfirli, tolong doain saya. Sayyidina Uwais nggak langsung doakan. Anta ahdasu ahdan bisafarin soleh. Kamu yang mestinya mendoain karena kamu baru datang dari safar yang soleh. Maka doakan olehmu akan aku. Lalu beliau pastikan, laki kita Umar, apakah kamu jumpa dengan Umar? Kata laki-laki itu benar. Kalau sudah fastaghfarallah, dia langsung memintakan ampun untuk orang tersebut. Dan orang-orang pun sadar, ini kenapa pemuka masyarakat, pemimpin masyarakat mau jumpa dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sebelumnya tidak dianggap apa-apa. Akhirnya orang-orang pun sadar, Sayyidina Uwais pun pergi. Kalau sudah mulai terkenal langsung pergi. Kalau kita sudah mulai terkenal baru datang. Nah, kalau belum terkenal nggak datang. Beliau langsung pergi. Kenapa pergi? Karena beliau tidak ingin disibukkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya mau dengan Allah saja.
duduk sendirian, ingat Allah, salat, zikir, baca Quran, bermunajat. Nanti kalau ada kawan banyak tanya lagi, banyak ngomong dan sebagainya, dia nggak mau. Maka beliau pergi ala wajhi, artinya pergi ala wajhi itu maknanya pergi ke sesuai dengan keinginannya. Pergi di atas mukanya, artinya pergi dengan sesuai dengan keinginan dan tujuannya. Yang ketiga, kita dianjurkan meminta doa kepada orang soleh. Nah, ini yang dibantah oleh Salafi. Itu apa panggil tuan orang-orang untuk datang ke rumah lalu minta mendoakan kita. Kita kan pandai doa sendiri. Siapa minta orang doain, doa aja sendiri. Ini orang sok suci juga, sok suci lagi mau datang mendoakan orang lain. Lihat di sini ada anjuran saling minta doa. Pertama karena kesolehannya, yang kedua karena dia baru datang dari safar, yang ketiga karena dia mungkin zuriat Nabi SAW, yang keempat mungkin karena dia apalagi dia memiliki kedudukan seperti sakit. Sunnah minta doa kepada orang yang sedang sakit, orang yang sedang ditimpa musibah, kondisi-kondisi seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta doa kepada seseorang itu perkara yang dianjurkan di dalam Islam. Bukan kita tidak pandai berdoa, tapi kita berharap dengan doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekelas sahabat Sayyidina Umar bin Khattab mau meminta doa kepada seorang tabi'in karena dikenal kesolehannya dan diperkenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada maksud orang yang dikenal di langit tapi tidak kenal di bumi. Di bumi dia tidak dikenal, hanya dia orang yang tinggal di rumah tua dengan perabotan serba kekurangan. Dengan perabotan serba kekurangan, tinggal di rumah yang sudah tua. Itu kondisinya, kami tinggalkan dia dalam kondisi demikian. Tapi dia sudah dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjut. Wa fi riwayatin lil muslimin aydan, pada satu riwayat bagi Imam Muslim juga, an Usair bin Jabir, dari Sayyidina Usair bin Jabir radhiyallahu taala anhu, anna ahlal Kufah, sesungguhnya penduduk Kufah, wafadu ala Umar, telah mengirim utusan oleh mereka kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Wa fihim, di tengah-tengah mereka, rajulun, ada seorang laki-laki, mimman kana, dari orang-orang yang ada ia, yaskharu bi Uwais, mempekerjakan dengan Uwais. Faqala Umar, maka berkata oleh Sayyidina Umar, hal hahuna ahadun minal qarnain minal qarnayin, apakah di sana ada seseorang dari suku Qaran? Faja'a dzalika ar-rajulu, maka datanglah demikian oleh seorang laki-laki. Faqala Umar, maka berkata oleh Sayyidina Umar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah bersabda, inna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, ya'tikum, akan datang kepada kalian, minal Yaman, dari penduduk Yaman, yuqalu lahu Uwais, yang dikatakan baginya Uwais, la yada'u bil Yaman, tidaklah ia meninggalkan dengan Yaman, ghaira ummin lahu, selain karena berbakti kepada ibu, selain karena ibu baginya Uwais, selain ibu baginya Uwais.
beliau tidak tinggalkan di Yaman ketika datang ke Madinah. Tidak ada yang beliau tinggalkan di Yaman keluarga selain ibu baginya. Qad kana bihi bayadun, sungguh ada dengannya Uwais itu penyakit sopa. Fada'allaha ta'ala, lalu berdoa ia Uwais kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'adhabahu, lalu menyembuhkan, menghilangkan ia Allah akannya penyakit sopa. Illa mawdi'ad dinar, kecuali sebesar uang dinar, awid dirham atau dirham. Faman laqiyahu minkum, maka siapa saja yang menemui akannya Uwais di antara kalian, fal yastaghfir lakum, hendaklah ia meminta Uwais memintakan ampun bagi kalian. Nah, lanjut. Wa fi riwayatin lahu, dan pada suatu riwayat baginya Imam Muslim dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Inni sami'tu Rasulullah", sesungguhnya saya mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khairat tabi'in", sesungguhnya sebaik-baik tabi'in, rajulun yuqalu lahu Uwais, adalah seorang laki-laki yang dikatakan baginya Uwais. Walahu walidah, baginya Uwais ada seorang ibu. Wa kana bihi bayadun, ada baginya Uwais itu penyakit sopa. Famuruhu, maka perintahkanlah oleh kalian akannya Uwais, fal yastaghfir lakum, maka hendaklah ia memintakan ampun bagi kalian. Nah, sebetulnya Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu an punya kesempatan untuk jadi sahabat Nabi, tapi beliau tidak bisa tinggalkan Yaman untuk jumpa dengan Rasulullah karena melayani ibunya, berkhidmat untuk ibunya, sehingga tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka beliau dikatakan dengan tabi'in. Walaupun tapi tabi'in ini masuk dalam kategori Al-Hadrami. Apa dia Al-Hadrami? Orang yang beriman dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Beliau masuk kategori khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Sebagian ulama mengatakan Sayyidina Uwais Al-Qarni Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya tabi'in. Ada menisbatkan pemimpin tabi'in kepada Imam Sa'id ibn Musayyib. Nah, lanjut. Qauluhu ghabra an-nas, perkataannya Uwais ghabra an-nas, ghabra an-nas bi fathil ghain, dengan fathah ghain, mu'jamah bertitik, wa iskanil ba, dan mensukunkan huruf ba, wabil mad, dan dengan mad. Wahum, mereka adalah fuqara'uhum, orang-orang miskinnya mereka. Wasa'alikuhum, dan orang-orang melarat mereka. Wa man la yu'rafu 'ainuhu fi akhlaqihim min akhlaqihim, dan orang-orang yang tidak dikenali ainnya dari pergaulan mereka. Wal amdad jamak madad, wahumul a'wanu, dan mereka adalah pembantu, wan nasirun, dan penolong, alladzina kanu yamuddun al-muslimin fil jihad, yang adalah mereka membantu orang-orang muslim, kaum muslimin dalam berjihad. Jadi mana amdad tadi adalah pasukan, utusan. Utusan ini bukan sekadar utusan untuk bertanya, bukan utusan untuk berjumpa dengan Nabi untuk berbaiat, tapi utusan ini datang ke Madinah untuk membantu pasukan muslim. Jadi amdad mananya utusan pasukan atau utusan bantuan tentara dari ahli Yaman.
Kemudian makna daripada ghabra, orang fakir, orang miskin, orang yang tidak dikenal sosoknya, dari karena bercampur baurnya mereka dengan masyarakat. Dia tidak membeda-bedakan diri dari masyarakat, bercampur baur. Duduk sama rendah, tagak sama tinggi, duduk aja di tengah masyarakat. Ada sebuah pengajian disampaikan oleh seorang syekh, kemudian ada seorang kiai datang, dia duduk di tengah orang itu, dan santai gini. Orang menganggap dia santri juga, padahal dia bukan santri. Kenapa? Karena akhlak, dia bercampur baur, tidak membedakan dirinya dengan yang lain. Nah, itu mana ghabra, orang-orang yang tidak dikenal. Itu yang diinginkan oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Nah, hadis Wa an Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ista'adzantun nabiyya, aku minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrah, untuk melaksanakan ibadah umrah. Fa'adhana li, lalu mengizinkan ia Nabi bagiku. Wa qala, dan beliau bersabda, la tansana ya ukhayya min du'aik, janganlah engkau lupakan kami, wahai saudara kecilku, dari doa-doamu. Faqala, berkata ya Sayyidina Umar, kalimatan ma yasurruni, satu kalimat. Maka berkata ya Sayyidina Umar akan satu kalimat. Faqala, kalimatan, berkata ya Nabi, berkata ya Nabi sebuah kalimat, ma yasurruni, sesuatu yang sangat aku senangi, annadi, sesungguhnya bagiku, biha, dengannya kalimat, akan dunia. Nah, di sini Nabi SAW minta doa kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kira-kira bagaimana dengan doanya Rasulullah? Fadli yang sangat mengganggu, doa yang sangat mujarab, doa Nabi yang sangat tinggi. Tapi dalam waktu yang sama Nabi tidak hanya mendoakan, menggunakan doanya sendiri, tapi tidak lupa juga minta doa kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa beliau minta doa kepada Sayyidina Umar bin Khattab? Karena Sayyidina Umar akan melakukan perjalanan yang soleh, yaitu perjalanan ibadah umroh, safar untuk melakukan ibadah umroh. Nah, kita tidak bisa bedakan, kita tidak bisa ukur kemuliaan Sayyidina Rasul dan kemuliaan Sayyidina Umar, tidak setara sama sekali. Tapi kenapa orang yang mulia masih mau minta doa kepada orang yang di bawahnya? Ini menunjukkan kepada mencintai mereka atau ketawadukan mereka, dan mengajarkan kepada kita begitu caranya kalian di dalam bermuamalah, minta doa kepada orang-orang yang melakukan perjalanan yang baik atau perjalanan hidupnya baik. Ya ukhayya, wahai adikku, kata Sayyidina Umar bin Khattab, satu kalimat itu, ya ukhayya, saya dipanggil oleh Nabi dengan sebutan wahai adikku, itu satu kata-kata yang lebih saya sukai dibandingkan saya mendapatkan dunia beserta isinya. Satu kata-kata itu sangat menyenangkan saya, melebihi daripada saya mendapatkan dunia beserta isinya. Pernah dipanggil adik oleh Nabi SAW. Nah, hadis. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, qala, berkata ya Nabi, bersabda ya Nabi, asyrikna ya ukhayya fi du'aik, serta boleh berkata, ini hadis hasan sahih. Nah, terus
Wa an Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yazuru Quba'an, mengunjungi, menziarahi akan Masjid Quba, rakiban wa masyan, hal dalam keadaan berkendara dan berjalan kaki. Fayusalli fihi rak'atain, lalu salat ia Nabi padanya Masjid Quba 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Nah, hadis muttafaqun alaih maknanya Sahih Bukhari dan Muslim. Di sini perlu Anda mengenal hadis yang diangkat untuk membantah tidak boleh ziarah kepada selain 3 masjid. La tusaddu rihal illa salasati masajid. Tidak boleh dipacu kendaraan kecuali untuk menziarahi 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, wa Masjidi Hada. Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian masjid saya ini yaitu masjid di Madinah. Maka si Wahabi mengambil hukum dari hadis tersebut, tidak boleh mengeluarkan uang, mengeluarkan dana, pembiayaan untuk melakukan perjalanan menempuh masjid kecuali 3 masjid tersebut. Di sini dibantah pemahaman Anda yang sesat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ziarah rakiban. Kalau rakiban itu maknanya pakai kendaraan dan menggunakan biaya. Masyian juga jalan kaki. Lalu Nabi salat di masjid tersebut, yaitu Masjid Quba. Nabi biasa melakukan kunjungan ke Masjid Quba, yaitu pada setiap hari Sabtu. Maka jamaah umroh dan haji, mereka biasanya juga mencari hari Sabtu untuk berziarah ke Masjid Quba. Itu jamaahnya lebih ramai karena bertepatan dengan harinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagusnya kita juga mencari hari Sabtu. Tapi sebahagian dari pimpinan rombongan tidak mau ribet dengan urusan jamaahnya, takut dia sibuk mengurus jamaahnya, maka dia cari hari lain. Dia cari hari Ahad. Kenapa hari Ahad? Biar orang nggak terlalu ramai. Jangan biar orang nggak terlalu ramai. Hari apa yang dijadikan oleh Rasulullah, kita buat hari itu juga. Biar ramai sekalipun nggak ada masalah. Hilang paling-paling bisa dijumpai juga. Kalaupun nggak jumpa tahun ini, tahun depan bisa jumpa juga. Dan Nabi memberikan motivasi, solat 2 rakaat di Masjid Quba itu sama nilainya dengan 1 kali ibadah umroh. Solat 2 rakaat di Masjid Quba itu sama nilainya dengan melakukan 1 ibadah umroh. Nah, wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, karena Nabiu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti Masjid Quba'in, mendatangi ia Nabi akan Masjid Quba kulla sabtin, setiap hari Sabtu, rakiban wa masyian, berhal dalam keadaan berkendara dan berjalan kaki. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan adalah Sayyidina Ibnu Umar melakukan akannya ziarah ke Masjid Quba. Nah, kalau berjalan kaki memang nggak kebayang berapa jauhnya itu. Masih Ittihad saja nggak kebayang berapa jauhnya. Apalagi kalau Masjid Quba dari Madinah itu sangat jauh sekali. Nah, Rifki, babu fadil hubbi fillah wal hasi alaih, bab kelebihan cinta karena Allah, wal hasi alaih, dan motivasi atasnya cinta karena Allah, wa ilamur rajul, dan memberitahu oleh seseorang, may yuhibbuhu, akan orang yang ia cintai akannya, annahu yuhibbuhu, sesungguhnya dia mencintai akan orang tersebut. Memberitahu oleh seseorang, may yuhibbuhu, akan orang yang ia cintai akannya, sesungguhnya dia mencintai orang tersebut. Maka kalau kita lihat kawan, karena kesolehannya, ketaatannya, kekhusukannya, kita mencintai dia karena Allah, maka beritahukan kepada dia.
saya mencintaimu karena Allah. Nah, tapi pakai bahasa Arab ya. Ke bahasa Indonesia agak ngeri bahasanya. Nah, pakai bahasa Arab. Nah, ana uhibbuka fillah, itu bahasa Arab agak aman. Ana uhibbuka fillah atau uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Wa maza yaqulu lahu, dan apa yang dia katakan, apa yang seseorang katakan baginya orang tersebut, idza a'lamahu, apabila dia telah memberitahukan kepadanya. Apa jawaban kalau sekiranya ada orang lain ngomong ke kita, saya mencintaimu karena Allah, kita jawabnya apa? Nah, ketika kita bersih, kita ucapkan alhamdulillah, kawan bilang, kita jawab apa? Yahdikumullah. Assalamualaikum, jawabannya apa? Uhibbuka fillah, jawabannya apa? Nah, itu yang mau dibaca dalam hadis berikut. Silakan Mas. Qala Allah Ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Iya, artinya. Katakanlah. Mana yang katakanlah? Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kuffar, tegas dan tegas atas orang kafir dan kasih sayang bainahum, di antara mereka. Nah, itu ciri-ciri orang-orang bersama Nabi. Sama orang kafir tegas. Lakum dinukum waliyadin, la a'budu ma ta'budun. Ada ketegasan. Tapi sama sesama muslim, mereka ruhama, punya kasih sayang. Nah, ila akhir surah, Hingga akhir surah. Qala ta'ala, Dan telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabawwa'u ud-dara wa imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang tabawwa'u, memberi tempat, dan orang-orang yang memberi tempat akan kampung ya, orang oleh orang beriman, wal imana, akan orang beriman dan iman, dari sebelum mereka, dan mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Orang mana itu? Orang Muhajirin. Yang hijrah itu muhajirin. Orang yang bicarakannya orang mana? Orang Ansar. Tabawwa'ud dara, mereka menyediakan tempat, mereka menyediakan iman dari sebelum mereka, artinya sebelum kedatangan hijrahnya muhajirin, itu sudah disiapkan itu. Ketika beberapa kelompok daripada orang Madinah melakukan haji ke Makkah, haji menurut versi jahiliyah, maka dijumpai oleh Nabi SAW dan didakwahkan. Nabi menawarkan dirinya ke kelompok A, enggak mau diterima, ke suku A, ke suku B, ke negeri ini, ke negeri itu, enggak ada yang menerima. Ketika Nabi tawarkan dirinya, kalian membela aku, kalian menyelamatkan aku, membantu aku, maka yang menerima adalah orang-orang Ansar. Kata Nabi, tahun depan, tahun sekarang kalian garap dulu, kalian siapkan dulu masyarakat kalian, tahun depan kami akan bergabung dengan kalian. Jadi sebelum datangnya Nabi, sebelum datangnya orang-orang hijrah ke Madinah, mereka sudah siap menerima mereka dengan fasilitas dan dengan keimanan. Dan mereka sangat mencintai orang-orang yang hijrah ke Madinah
Di antara mereka ada yang sampai naik pohon untuk memantau kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pohon-pohon. Belum lagi datang. Kemudian naik lagi, belum juga datang. Ketika datang, Rasulullah sudah datang. Semuanya keluar. Anak-anak dan wanita mengambil pelepah kurma sebagai merawanya. Merawat tahu? Apa Umar? Hah? Merawat tahu? Apa? Bendera-bendera orang Baralek itu di pinggir jalan. Nah, diambil pohon kurma, daun kurma digoyang. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Nah, yuhibbu man hajara ilaihim. Jadi dipuji oleh Allah sifat mencintai orang-orang soleh. Hadis An Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, salah satu man kunna fihi wajada bihinna halawa iman. Tiga perkara man orang atau siapa saja kunna adalah mereka padanya tiga perkara, bihi padanya seseorang menemukan dengannya tiga perkara. Siapa yang menemukan? Seorang. Nah, mendapati seseorang dengan yang tiga perkara, halawah iman, manisnya iman. Nah, an yakun Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma, bahwa adalah Allah dan Rasulnya mencintai kepadanya dari orang-orang, dari sesuatu selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a, Dan bahwa Allah mencintai dia mencintai seorang la yuhibbahu illallah, bahwa dia mencintai seseorang dan tidak mencintai la yuhibbuhu, yang dia tidak mencintainya orang tersebut, dia tidak mencintainya orang tersebut kecuali karena Allah. Wa an yakrahu ayyakraha an-wasafiyum dari an yakraha ayyauda fi kufri ba'da an aqadallahu minhu kama yakrahu ayyuk zafa finnar, bahwa ia membencinya karena Allah. Tidak okeynya itu maknanya membenci saja, enggak okeynya. Bahwa ia membencinya, enggak okeynya. Bahwa ia benci, Ya. Bahwa ia mengulang kembali, bahwa ia kembali kepada kekufuran setelah bahwa ia menyelamatkan akannya, oleh Allah Subhanahu wa taala darinya kekufuran, sebagaimana ia membenci bahwa ia diselamatkan dari neraka. Benci diselamatkan dari neraka. Bagaimana bahwa ia campakkan pada neraka. 3 hal untuk mendapatkan iman itu kemanisan iman. Jadi rasa iman itu ternyata manis, bukan pahit. Rasa gula juga manis. Untuk mendapatkan manisnya gula, pertama mesti sehat. Kalau demam, itu gula pun pahit.
Yang kedua dirasa pakai lidah, baru dapat manisnya gula. Kalau pakai kaki enggak. Yang ketiga orangnya hidup. Kalau orang mati pun enggak bisa merasakan manisnya gula. Nah, untuk mendapatkan manisnya iman 3 syarat. Yang pertama, dia mencintai Allah dan Rasul. Itu lebih dari segala-galanya. Dia mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Apabila dua hal ini bertentangan dalam waktu yang sama, kehendak Allah dan kehendak Rasul, dia utamakan kehendak Allah dan Rasulnya. Apa contohnya, Rifki? Hadis yang sudah kita baca kemarin. Apabila bertentangan kehendak dia dan kehendak Allah dan Rasul, dia akan utamakan kehendak Allah dan Rasul. Contohnya apa? Apa contohnya? Dani? Menceraikan istrinya. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an ketika diminta menceraikan istrinya oleh ayahnya, dia tidak mau. Ketika ayahnya laporkan kepada Rasulullah, Rasulullah perintahkan. Waktu itu dia mencintai wanita tersebut, tapi Rasulullah suruh ceraikan. Apa yang dia lakukan? Nah, itu baru dapat manis iman. Ketika mengutamakan kehendak Allah dan Rasul. Jadi kalau ada dalam kehidupan bertentangan antara kehendak kita dan kehendak Allah, kehendak kita dan kehendak Rasulullah, kita utamakan kehendak Allah dan Rasul. Nah, awalnya memang memotong rambut pendek itu agak berat. Potong sama panjang tuh aneh bentuknya. Nah, tapi ketika kita coba untuk mengutamakan kehendak Allah dan Rasul, sehingga jadi nyaman. Justru aneh lihat ada orang panjang sebagian, pendek sebagian. Pertama diusaha, diutamakan dulu kehendak Allah dan Rasul. Cukur kumis, panjangin jenggot kan lucu awalnya. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu yang ada itu sate Pak Kumis. Nah, sate Pak Kumis, lontong Pak Kumis, si kumis apa? Bujang kumis, kumis yang diutamakan, bukan jenggot. Tapi kehendak Allah bukan kumis, kehendak Rasul bukan kumis. Tapi kehendak Rasul adalah jenggot, bukan kumis. Maka dia utamakan jenggot. Membayangkan dia pakai baju batik ke kantor, celananya di atas mata kaki, pakai sepatu. Nah, lucu kan? Nah, bagusnya ini di pandangan mata, pakai sepatu, celana nutup tumit sepatu. Itu kan keren dikit. Tapi ketika kehendak Allah, kehendak Rasul itu adalah celana di atas mata kaki, maka dibuatlah celana atas mata kaki. Lebih sunnahnya lagi dekat ke pertengahan betis. Nah, dia pakai sepatu, pakai kaos kaki, kemudian dekat celana pertengahan betis, pakai dasi, pakai jenggot. Lucu memang. Siapa yang buat lucu? Siapa? Anda yang buat lucu. Kenapa pakai kerja di kantoran? Tapi coba pakai gamis panjang jenggot, kan nggak lucu. Siapa nyuruh kerja di kantoran? Maka jadi lucu. Kamunya yang lucu, bukan syariat yang lucu. Nah, jadi itu syarat pertama mendapatkan manis iman. Tekan nafsu, tekan keinginan. Apabila bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul, saya akan utamakan kehendak Allah dan Rasul. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Naam, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu tab'an lima jitu bi. Yang kedua, dia mencintai orang hanya karena Allah.
nggak ada urusan dia dengan orang lain. Nggak ada mencintai karena bisnis, tidak mencintai karena dia kaya, tidak mencintai karena dia orang berpangkat. Tapi kalau mencintai karena dia orang berpangkat, orang itu lama-lama jadi budak. Nah, lama-lama jadi budak. Tapi apabila dia mencintai orang lain karena Allah, hanya karena kebaikan agama yang ada pada dirinya, itu menjadi standar cintanya. Apabila kebaikan itu hilang, hilang juga cintanya. Apabila kebaikan itu datang, datang juga cintanya. Saat itu adanya manis iman. Nah, yang ketiga, dia tidak ingin kembali kepada kekufuran. Dia tidak ingin kurang amal dalam kehidupan. Dia tidak ingin ada pergeseran dari hidupnya yang sudah mulai maksimal. Tidak ingin ada penurunan. Kemananya tidak ingin kembali ke kufuran. Tidak ada ingin penurunan. Pengennya meningkat terus dalam segala hal kebaikan. Dia tidak mau kembali lagi ke kufuran setelah diselamatkan oleh Allah. Sama hal tidak inginnya seperti dicampakkan ke dalam neraka. Larinya dia dari kekufuran sama dengan larinya dia daripada dicampakkan ke dalam neraka. Begitu ketakutan dia, menjaga supaya tidak terlibat dengan perkara-perkara kufur. Apabila tiga hal ini ada, wajada salah satu mangkunna fihi, wajada halawatal iman. Tiga hal, siapa saja yang ada pada dirinya tiga hal tersebut, maka dia temukan manisnya iman. Nah, itu sudah rasakan? Sudah belum? Lanjut. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhum yuzilluhumullahu fi zillah, fi rujah, fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. 7 orang yang akan menaungi akan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala pada naungannya, pada naungan ya, dalamnya naungan. Boleh pada atau dalam Hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Pertama, imamun adilun wa syabun nasya'a fi ibadatillah azza wa jal. Imam yang adil dan pemuda yang tumbuh besar, pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla, dan seseorang warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang laki-laki saling mencintai karena Allah dan berkumpul di atas keduanya, laki-laki, dan berpisahnya atas berkumpul atasnya Allah dan berpisahnya di atas Allah. Dan seseorang yang mengajak akannya wanita
Seorang yang mengajak oleh wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan. Lalu dia berkata, ini akafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqata bisadaqatin fa'akfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang ia bersedekah dengan sedekah lalu ia menyembunyikannya sedekah hingga tidak mengetahui oleh tangan kirinya apa yang diinfakkan di tangan kanannya. Nah, Wa rajulun zakarallaha ta'ala qaliyan fafadat ainahu. Dan seseorang yang berzikir kepada Allah Ta'ala keadaan sendirian fafadat ainahu, lalu ia memejamkan mata. Nah, itu zikir santri itu, Mas. Itu banyak yang gitu. Zikir sendirian banyak memejamkan mata. Saya itu dapat perlindungan dari aras. Enak Mas zikir memejamkan mata. Tidur artinya. Fafadat maka meleleh dari kedua matanya. Nah, muttafaqun alaih. Jadi 7 golongan, 7 jenis manusia yang dapatkan perlindungan aras pada hari kiamat. Pemimpin yang adil, pemuda yang dari kecil dalam ibadah kepada Allah sampai mati. Dari kecil sudah tumbuh besar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia 3 tahun dia sudah mulai melakukan penderitaan jihad. Ditinggalkan oleh emaknya sama bapaknya keluar Masra. 3 tahun ditumpangkan di tetangga. Besok lagi ditinggalkan. Kelas 5 tahun dah mengaji. 6 tahun dah masuk pondok. 7 tahun gak kenal, nak tahu SD. Nah, sampai mati. Nah, dia nggak pernah yang kenal namanya pergaulan bebas, alam luar, pergaulan itu. Dari kecil tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki yang hatinya terpaut di masjid, letak dia masjid aja, kemana-mana ingat masjid. Sebentar-bentar anda ngaji-ngaji, udah zuhur nih, pada setengah jam lagi. Nah, sudah mulai azan dia udah bingung, ada masjid nggak di sini? Pasti tanyakan ada masjid. Kalau mampir dalam perjalanan tanyakan ada kedai nggak? Kalau dia nggak ada masjid nggak? Itu bedanya. Kalau bilang ada masjid, ada tempat wudhu, udah nyaman dia. Ada makan pun udah masalah. Lihat saja dalam sebuah perjalanan bis ramai-ramai. Ada ketika turun bis, orang pertama sekali kemana? Ke WC. Ada sebagian ke rumah makan, ada sebagian musola. Itu bisa dilihat di sana. Mana yang hatinya terpaut ke masjid, mana hati yang nggak terpaut ke masjid. Ada pas turun bis nggak kemana-mana dia, merokoknya. Itu hatinya terpaut ke rokok. Makan pun nggak perlu dia. Nah, dan cobalah melakukan perjalanan ramai di masyarakat.
Itu semuanya, kedai nasinya ada, kamar mandinya ada, kemudian tempat musolanya ada. Nah, setiap orang yang turun di sana memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Mana orang-orang yang waktu turun itu mengutamakan sholat, itulah yang disebut dengan laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian dua orang yang saling mencintai karena Allah, jumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Laki-laki yang diajak oleh wanita yang punya kecantikan, bukan wanita jelek, bukan wanita tua, wanita cantik, memiliki kecantikan dan memiliki wibawa kebangsawanan. Diajak untuk apa? Diajak untuk berselingkuh. Nah, apa jawaban dia? Inni akhafullah. Nah, saya takut pada Allah. Ketika seorang Arabi diajak oleh wanita untuk berzina, apa kata Arabi? Masa iya saya sebodoh ini, saya kehilangan tanah yang luas di surga hanya sebab tanah selebar tapak tangan. Itu kecerdasan matematikanya Arabi. Dia tidak mau kehilangan surga yang sangat luas, yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya sebab tanah yang seluas telapak tangan. Ini akhafullah. Kemudian laki-laki yang berinfak, bersedekah, disembunyikan sampai tangan kanannya pun tidak tahu. Tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maksudnya adalah orang-orang dekatnya pun tidak tahu. Bahkan si penerimanya pun tidak tahu dia bersedekah. Yang disebut dengan sedekatus sirri, tumidu wadabar rabbi. Sedekah sirri itu memadamkan kemurkaan Allah. Apa maksudnya sedekatus sirri? Salah satunya adalah membayar pembelian dengan jumlah lebih tanpa menawar, padahal kita tahu kalau ditawar 20.000 lagi mau dikurang, tapi kita nggak tawar, kita bayar situ saja. Kita tahu harganya kurang 20.000 lagi bisa. Di mana-mana toko kurang 20.000 pasti dikasih. Sekarang kita nggak tawar. Niat kita adalah 20.000 sedekah untuk dia. Dia tidak tahu, hanya kita yang tahu. Dia yang menerima pun tidak tahu. Itu yang disebut dengan sedekatus sirri. Bukan sedekatus sirri rogoh uang di kantong kemudian berapa dapat sedekahkan. Itu gawat itu. Kecuali makam wali boleh lah. Ambil. Ternyata tempat uang cuma situ satu-satunya. Langsung semuanya. Ongkos mana? Ada lagi ongkos saya habis semua tadi. Pasti ngitung, perlu perhitungan, bukan itu sedekatus sirri. Jadi sedekatus sirri adalah bukan kita yang tidak tahu, tapi penerima tidak tahu, apalagi orang lain. Kemudian laki-laki yang berzikir, mengingat Allah, mengingat dosa kesalahannya, kemudian mengalirkan kedua air matanya. Hadis satu lagi. Wanhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala yaqulu yawmal qiyamah. Dari sina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata pada hari kiamat, aina mutahabbuna di jamal di jalali kemana? Di mana orang yang kamu cintai? Masih di sini.
Al-mutahabbuna, di manakah orang-orang yang saling mencintai? Di manakah orang-orang yang saling mencintai? Dengan jalali, apa itu jalali? Dengan keagunganku. Dengan keagunganku. Al-yawma uzilluhum fi zilli yauma la zilla illa zilli. Hari yang dimana Al-yawma itu ada alif lam. Al-yawma, Alif lamnya alif lam adil huduri, artinya pada hari ini. pada hari ini. Nah, uzilluhum, uzillu, naungan, aku naungi mereka. aku naungi mereka pada naunganku, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Nah, Rawahu Muslim. jadi nanti di hari kiamat, ketika di mahsyar, Allah ganti bumi ini dengan perak, Allah dekatkan matahari dekat dengan kepala 1 mil jaraknya. Lalu Allah akan bertanya, Ainal mutahabbuna bijalali? Manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Saling mencintai karena aku, karena agamaku, tolong menolong, kenal mengenal karena urusan agama. Tidak ada urusan yang lain. Nah, Safirullah kenal sama Ismail itu karena urusan agama. Rizki juga nggak ada karena urusan bisnis, bukan juga karena urusan duniawi. Lain halnya kalau sekiranya kita mengenal seseorang karena urusan duniawi. Kita kenal sama tukang cabai itu karena urusan duniawi. Kenal sama orang grosir karena urusan duniawi. Kenal sama supir angkot karena urusan duniawi. Anda punya langganan, saya punya langganan di pasar, itu karena urusan duniawi. Tapi orang-orang yang mengenal itu bukan karena urusan duniawi, karena urusan agama. Apakah dalam satu pendidikan, apakah karena dalam satu kelompok dakwah, apakah dalam satu gerakan dakwah, sama-sama dalam pemuda Islam misalnya. Dulu partai itu karena urusan agama. Ada bentuknya partai Masyumi, itu kenal mereka satu sama lain karena urusan agama. Nah, semua orang-orang yang saling mengenal karena urusan agama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan dipanggil di hari kiamat. Ainal mutahabbuna bijalali? Pada hari ini saya akan naungi mereka di bawah naungan aku. Pada hari yang tidak ada naungan waktu itu kecuali hanya naungan aku. Pergilah mereka ke bawah aras, bukan hanya sekedar di bawah naungan aras, tapi mereka berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Nah, di atas mimbar-mimbar cahaya. Di bawah, di atasnya aras, di bawahnya berlantaikan mimbar dari cahaya. Sehingga para anbiya pun cemburu kepada mereka. Apa yang mereka amalkan, apa yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan fasilitas seperti itu? Mereka pada saat itu dijawab, mereka adalah orang-orang yang bertemu karena Allah, dan mereka adalah orang-orang yang berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pentingnya, fadilahnya mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah. Nanti dilanjutkan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.